Kulo nuwun, sugeng siang, kami dari kelompok kewirausahaan. Akan membahas tentang Mangkunegaran Run, yaitu event lari budaya untuk menggalang komunitas, olahraga, dan wisata di Pura Mangkunegaran. Nah, di video ini kami akan membahas 4 aspek utama. Yang pertama ada konsep event, lalu ada strategi kewirausahaan, lalu ada implementasi, dan juga manfaat sosial. Penasaran? Monggo, ikutin terus. Selamat datang Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro Kaping Sedoso. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih Mangkunegaran Run. Mangkunegaran Run adalah event lari jalan raya yang diadakan di sekitar Pura Mangkunegaran, Surakarta. Event ini menggabungkan olahraga lari dengan edukasi budaya Jawa, sehingga peserta tidak hanya olahraga, tapi juga belajar sejarah Mangkunegaran. Tujuan Mangkunegaran Run adalah menggalang masyarakat untuk hidup sehat melalui olahraga lari, mempromosikan pelestarian budaya Jawa sebagai identitas kota Solo, memperkuat sport tourism berbasis budaya, mendukung UMKM lokal melalui promosi pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi ruang kebersamaan yang terbuka untuk semua kalangan. Ada 3 kategori lari. Yang pertama adalah 5K Fun Run untuk umum, santai, dan cocok untuk pemula. Dan yang kedua adalah 10K kompetitif untuk pelari yang handal dan ada juaranya ya loh tuh guys, yaitu 1 cm. Dan yang ketiga adalah Half Marathon atau 21K. Sebagai kategori dengan jarak terpanjang, peserta akan menempuh rute sekitar 21 km yang membutuhkan stamina, konsistensi, dan juga persiapan fisik yang lebih matang, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para pelari. Kalau dilihat dari konsepnya aja udah menarik ya, tapi ternyata semangat kewirausahaan di Mangkunegaran sendiri sudah ada sejak lama. Sebelum membahas lebih lanjut tentang Mangkunegaran Run, yuk kita lihat dulu gimana perjalanan kewirausahaan di Mangkunegaran dari masa ke masa. tahukah kamu perkembangan kewirausahaan Mangkunegaran telah berkembang selama 150 tahun lebih lamanya. Perkembangan perekonomian Mangkunegaran telah berkembang pesat sejak kepemimpinan Mangkunegaran yang ke-7 yang berfokus pada perkebunan. Di saat itu, kerajaan Mangkunegaran salah satu kerajaan Jawa yang memiliki ekonomi yang kuat dan juga modern. Salah satunya adalah Mangkunegaran Run, sebuah ajang lari yang tidak hanya menghadirkan olahraga, tetapi juga menggerakkan pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan memperkenalkan Pura Mangkunegaran kepada generasi muda. Nah, halo, saya Gregorius Alessandro Brianaha akan menjelaskan tentang strategi kewirausahaan dari Mangkunegaran Run tersebut. Dari perjalanan sejarah tadi, kita bisa lihat bahwa semangat inovasi di Mangkunegaran terus berkembang hingga sekarang. Salah satu bentuk nyatanya adalah melalui penyelenggaraan Mangkunegaran Run. Nah, selanjutnya kita akan melihat strategi apa aja yang diterapkan sehingga event ini mampu menarik antusiasme masyarakat. Nah, tahukah kalian bahwa strategi yang digunakan oleh Mangkunegaran meliputi berbagai pihak, seperti kolaborasi dengan UMKM, institusi pendidikan, lalu juga ada dengan komunitas pelari yang melibatkan banyak pihak. Selain itu, video promosi pun digunakan agar semakin mengincarkan yang namanya views dan promosi hal tersebut. Supaya pembahasan kita nggak cuma berdasarkan hasil observasi, kami juga berkesempatan mewawancarai salah satu perwakilan dari Mangkunegaran. Lewat wawancara ini, kita bisa mengetahui secara langsung bagaimana mereka memandang penyelenggaraan Mangkunegaran Run dan juga dampaknya. Oke, ini adalah Mas Setiawan ya Mas? Oke.
Halo guys, jadi selain memaparkan konsep tersebut, jadi kita juga ini merupakan untuk menghadirkan langsung dari narasumber dari Mangkunegaran sendiri. Oke, pertanyaan pertama Mas, ketika kita ingin tahu tentang Mangkunegaran, apa sih yang kita lihat Mangkunegaran ini kan merupakan ada salah satu event besar ya Mas ya, berupa Mangkunegaran. Nah Mas melihat itu tuh sebagai apa? Mangkunegaran itu sebuah mas event, ya event olahraga besar ya Mas. Mungkin di Solo karena kita melibatkan semua masyarakat entah Solo maupun di Indonesia, dan juga untungnya dari kota Solo adalah perputaran ekonominya yang sangat melesat di Solo karena banyak sekali runners dari luar kota Solo. Menurut Mas, apakah Mangkunegaran Run ini merupakan salah satu event yang terbesar atau masih ada lagi selain itu? Ya kalau saya lihat di Mangkunegaran ini masih yang terbesar, kalau mungkin ada lagi ya monggo. Oh, oke. Karena kita kemarin numbers tuh lebih dari 5.000 sampai 7.000-an. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, dampak dari Mangkunegaran Run sendiri itu menurut Mas itu seperti apa? Apakah untuk ada masyarakat sekitar juga dan seperti apa? Dampaknya banyak banget Mas, karena kita sekitar ekonomi sangat besar. Itu kan juga kita libatkan dari masyarakat Solo. Kalau dari luar kota Solo kita datang ke sini untuk ikut Mangkunegaran Run, yang paling terlihat itu dari perhotelan juga, kan nginep di hotel juga gitu Mas. Iya benar-benar. Ya, Oke. Dan biasanya sih Mas, harapan dari program atau Mangkunegaran event sendiri menurut Mas itu seperti apa ya, sebagai dari mungkin dukung dari Mangkunegaran? Harapan dari event ini Mangkunegaran Run. ya harapannya event ini selalu tetap ada karena kita lakukan tiap tahun, setahun sekali, dan harus bisa lebih maksimal dari tahun ke tahun, lebih wah juga. Oke. Baik, terima kasih Mas, begitu saja. Jadi melalui wawancara ini kita juga bisa berharap biar Mangkunegaran Run ini dapat sukses di depannya ya guys ya. Amin. Amin. Jadi film ini akan berguna bagi pengembangan di masa depan. Gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas. Selain dari pihak Mangkunegaran, kami juga ingin melihat bagaimana dampak Mangkunegaran Run dirasakan oleh masyarakat di sekitar kawasan. Berikut hasil wawancara kami. Selamat sore Pak, dengan Bapak siapa? Baik, Pak. Bapak sudah lama Pak. Saya tahun di tahun 10 Pak. Bapak kira tahu nggak Pak tentang Mangkunegaran Run? Ya. Tapi apa? Iya, kayak event-eventnya apa aja? Itu ampun. Ada olahraga apa yang Pak? Ada olahraga. Yang mana? Di sebelah Mangkunegaran Run itu ada yang banyak kejuaraan apa aja Pak? Goris. Pas ada acara itu ada banyak yang parkir di sini nggak Pak? Bapak ngerasa diuntungkan nggak dengan acara yang Terima kasih ya Pak. Selanjutnya, kami juga mewawancarai salah satu panitia untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Mangkunegaran Run dari sisi pelaksana. Berikut hasil wawancara kami. Halo Kak, mungkin boleh tahu dengan siapa di sini? Oke, halo, aku Joan. Ini apa aja nih perkenalannya? Oke, mungkin boleh tahu instansinya dari mana dan juga lebih tepatnya sejak kapan Kakak tuh terlibat dalam penyelenggaraan Mangkunegaran Run? Oke, kalau instansi sebenarnya aku juga mahasiswa UNS. Iya, jurusan apa tuh Kakak boleh tahu? Jurusan sosiologi. Sosiologi. Angkatan? Angkatan 23. Oh, keren. Cuma Terus? mungkin kalau keterlibatan aku di Mangkunegaran Run, ini aku sebagai volunteer. Dan itu tuh dari tahun 2024. Berarti 5 atau 4 ya? Tahun ini sama tahun lalu. Berarti 25-26 ya? Dari 24-25. 24-25. Ya. 25.
sama dua temen juga. Oh iya, yang tahun ini baru kemarin tuh kan Mei kemarin itu kan keren banget. Jadi keterlibatan aku di situ sebagai volunteer itu sih. Berarti jadi panitia ya kak ya. Oke, mungkin boleh tahu nggak tujuan utama diadakannya Mangkunegaran Run, especially di Mangkunegaran itu apa sih kak? Kalau boleh tahu? Ini sepengetahuanku aja ya. Sepengetahuanku mereka tuh ya branding Mangkunegaran itu sendiri ya dengan cara bikin banyak event. Karena beberapa hal yang aku tahu dari Mangkunegaran itu event-eventnya ada Mangkunegaran makan-makan, Mangkunegaran night market, terus juga salah satunya Mangkunegaran Run itu. Jadi gimana caranya si Mangkunegaran ini mengekspos dirinya lah. Mungkin boleh tahu secara singkatnya aja deh kayak di proses penyelenggarannya tuh kayak tanggung jawab kakak tuh especially di sana jadi apa sih kak? Kalau aku sebenarnya waktu di Mangkunegaran khususnya Mangkunegaran Run ya sebagai volunteer dan itu kebagian job desk kayak pembagian respect. Jadi aku bertugas untuk data semua peserta lari yang beribu-ribu orang itu, terus juga mengurutkan sebagian kelompoknya kayak ada 5K, 10K sama 21 kan, nah, sama half marathon. Yang di situ aku sama teman-teman tuh gimana caranya respect ini bisa terbagi dengan baik dan benar sesuai dengan jumlah peserta. Keren banget ya teman-teman. Jadi oke, berarti dari job desk kakak tuh sebenarnya menurut kakak tuh ada nggak sih gimana dampak Mangkunegaran Run terhadap masyarakat atau pelaku usaha di sekitar Mangkunegaran khususnya? Menurut aku kalau dampak ada banget ya, gitu, karena setiap event itu pasti akan ada tenannya. Iya benar. Nah dari situ yang aku tahu Mangkunegaran Run ini juga open tenan, open call tenan gitu. Jadi UMKM ataupun yang udah punya merek gitu, kayak mungkin Gardu, terus juga Cipuro gitu tuh bisa masuk. Apalagi sponsor-sponsor yang udah membersamai acara tersebut pasti bakal dapet tenan. Berarti, tapi ada nggak kak tantangan terbesar yang dihadapi dalam penyelenggaraan Mangkunegaran Run, especially mungkin dalam bidang kewirausahaannya sendiri? Mungkin kalau tantangannya ya masih banyak UMKM yang maksudnya belum mau terlihat lah. Maksudnya kayak mereka udah diwadahi dengan open call tenan ini, tapi mereka belum submit, belum berani untuk menunjukkan apa yang mereka jual. Oke, mungkin menurut kakak nih, apa yang membuat Mangkunegaran Run ini berbeda dari event lari lainnya? Especially mungkin bisa dijelasin di kewirausahaannya juga. Kalau pembeda, aku merasanya sebagai orang luar ya misalnya, Mangkunegaran Run ini punyanya Mangkunegaran. Maksudnya biasanya kan yang nyelenggarain event running itu kan pasti kayak ya emang basicnya olahraga. Nah ini kan keraton, terus juga misalnya kayak lebih ke seni, Jawa gitu-gitu kan. Pasti itu yang jadi prestis lah buat orang-orang yang mungkin jadi peserta dari Mangkunegaran. Jadi exposure-nya juga dapat gitu ya. Oke, mungkin sejauh ini menurut kakak sendiri apakah Mangkunegaran Run itu udah mencapai tujuan yang diharapkan kak? Kalau mencapai tujuan yang diharapkan, aku sebagai volunteer ya, aku merasa masih ada beberapa hal yang memang harus dievaluasi. Misalnya kayak dari sistematika, terus juga dari alurnya yang bagus tuh yang kayak gimana sih gitu. Terus juga mungkin urutan setauku ya, Mangkunegaran itu ada beberapa kayak tahapan gitu loh untuk menuju Mangkunegaran Run. Pasti ada kayak event konsernya kalau di tahun lalu. Terus juga ada Mangkunegaran Night Market itu yang setiap minggu kan. Nah, itu yang mungkin plus minusnya tuh perlu dikaji. Terus mungkin last but not least dari kakak sendiri, seberapa besar sih manfaat Mangkunegaran Run bagi perkembangan kawasan Mangkunegaran itu sendiri? Kalau menurut aku cukup besar karena maksudnya Mangkunegaran Run ini bukan cuma berdampak untuk internalnya, tapi eksternalnya juga, berdampak dengan panitianya juga, berdampak dengan pesertanya juga, sama yaitu di UMKM. Jadi orang-orang yang mungkin berdagang di sekitar Mangkunegaran itu tuh bisa karena ada event di situ jadi mereka ikutan rame gitu, itu dampak. Keren banget. Mungkin ada nggak sih harapan kakak buat penyelenggaraan Mangkunegaran Run
di masa mendatang gitu. Mungkin kakak juga karena volunteer lama kan ya, terus kayak nextnya juga mungkin bakal join lagi atau gimana, mungkin ada nggak harapannya? Mungkin harapannya lebih kayak itu tadi dipastikan kayak sistematikanya seperti apa, masing-masing divisi itu job desk seperti apa, terus juga masa perekrutan volunteer itu lebih dijelaskan aja kayak sistematika dan teknisnya seperti apa. Oke, thank you banget ya kak buat Sama-sama. waktunya. Makasih. Oke guys, melalui gambaran wawancara ini, kami berharap banyak bahwa Mangkunegaran ini akan berdampak kepada lebih ke depannya, dan juga posisi Mangkunegaran Run ini dapat menjadi lebih banyak dan ketertarikan banyak orang semakin ke sini. Dari hasil wawancara tadi, kita bisa melihat bahwa penyelenggaraan Mangkunegaran Run memerlukan persiapan yang matang dan melibatkan berbagai pihak. Nah, berikut merupakan gambaran proses penyelenggaraan event ini. Hai teman-teman, selanjutnya aku Safi akan menjelaskan bagaimana Mangkunegaran Run akan diimplementasikan dan bagaimana timeline persiapannya. Untuk mewujudkan acara ini, Mangkunegaran membutuhkan perkiraan persiapan waktu yaitu selama 1 bulan dengan pembagian tahapan yang jelas agar seluruh proses dapat berjalan secara efektif. Memasuki minggu kedua, fokus dari kepanitiaan Mangkunegaran pada pencarian sponsor dan pembukaan pendaftaran peserta secara online melalui Google Form yang terintegrasi dengan Linktree, sehingga proses registrasi menjadi lebih mudah dan lebih praktis. Kemudian, pada minggu akhir sebelum acara, panitia dari Mangkunegaran akan melakukan simulasi rute, briefing seluruh panitia, serta memastikan seluruh kebutuhan logistik telah siap, sehingga pelaksanaan acara dapat berlangsung dengan lancar. Oke, setelah acara selesai nih, Mangkunegaran akan memasuki tahap post-event, yaitu dengan membagikan video highlight, mengunggah ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan sponsor, serta melakukan evaluasi untuk penyelenggaraan di masa mendatang. Selanjutnya, agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara optimal, kepanitiaan dari Mangkunegaran akan dibagi ke dalam 5 divisi utama. Dan dalam pelaksanaannya, panitia dari Mangkunegaran juga memanfaatkan platform digital untuk mendukung efisiensi acara. Pendaftaran dilakukan melalui Google Form dan Linktree. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan QRIS maupun e-wallet seperti GoPay dan OVO. Sedangkan promosi akan difokuskan melalui Instagram, TikTok, serta berbagai WhatsApp grup komunitas dan kampus. Oke, jadi dengan persiapan yang terstruktur banget nih, pembagian tugas yang jelas, dan dukungan dari teknologi digital, panitia dari Mangkunegaran Run dapat menjadi sebuah event yang tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan, sekaligus memperkenalkan budaya Kota Surakarta kepada masyarakat yang lebih luas. Melalui penyelenggaraan yang terencana, Mangkunegaran Run mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Nah, apa aja sih dampaknya? Yuk kita simak pada bagian berikut ini. Nah, kalau dari manfaat terhadap budaya, setiap peserta yang ikut event ini tuh bisa tahu dan mempelajari sejarah Mangkunegaran dari guide story di rutenya gitu. Makanya event ini tuh bisa jadi cara yang seru buat melestarikan budaya Jawa, especially buat generasi muda. Nah, yang kedua adalah manfaat kesehatan. Event ini tuh mempromosikan gaya hidup yang sehat buat semua pesertanya juga. Yang paling penting adalah manfaat untuk para UMKM di Mangkunegaran, kayak booth makanan, butik pakaian, dan toko manik-manik buat oleh-oleh orang rumah juga. Nah, makanya mereka ini tuh berpeluang untuk mendapatkan boost penjualan dari event ini. Nah, jadi event ini tuh nggak cuma event lari aja, tapi juga kewirausahaan berbasis budaya yang menguntungkan dan memberikan manfaat sosial bagi UMKM yang disediakan oleh Mangkunegaran. Atur nuwun sampun ningali video kita. Pripun, tertarik buat ikut event ini? Sampai juga di event Mangkunegaran Run berikutnya. Bye!